Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musa Romana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi manusia dan komputer yang di dalamnya ada empat pilar. Yang pertama ada UX, IR, PR, AI, dan IMK, tren IMK dalam dunia bisnis. Nah, sebelum kita masuk di empat pilar ini, saya sedikit menjelaskan apa sih interaksi manusia dan komputer. Nah, interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer sehingga pengguna teknologi menjadi lebih mudah, efektif, efisien, aman, dan nyaman. IMK tidak hanya membahas hardware atau software, tetapi utamanya memperhatikan kebutuhan pengalaman pengguna yang mudah, efektif, efisien, aman, dan nyaman. Oke, selanjutnya, nah di sini ada komponen dan tujuan dari IMK. Yang pertama adalah manusia atau kita sebagai pengendali dari suatu perangkat tersebut. Itu pengguna adalah seperti yang sudah tertera di sini adalah pengguna adalah pusat segalanya. Kebutuhan keamanan, kognitif dan perilaku manusia menjadi prioritas utama dalam desain IMK. Nah, selanjutnya adalah komputer yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang memproses data dan menjalankan program dan memberikan responsif kepada pengguna atau kita sebagai user. Selanjutnya adalah interface itu atau antarmuka itu visual media dan fisik yang menghubungkan manusia dengan komputer, layar, tombol, suara, dan semua elemen interaksi. Selanjutnya adalah interaksi, yaitu proses komunikasi dua arah antara manusia dan komputer secara real time, termasuk input, penerusan atau output. Nah, di antara empat ini rangkuman yang memiliki susunan itu daripada penginputan, pemrosesan, dan outputnya. Oke, selanjutnya, nah sekarang kita akan masuk pada penjelasan AEUE. Apa sih AEUE itu? Jadi AEUE itu adalah suatu proses di mana kita sebagai user membuat, misalkan nih contohnya saya membuat suatu aplikasi, di situ memiliki suatu susunan atau algoritmanya yang memiliki dinamika itu daripada AEUX hingga pada sampai penggunaan di UX-nya yaitu eh, yang kita akan bahas sebentar. Yang pertama kita bahas dulu AI-nya. Nah, jadi ya AI itu adalah user interaktif yaitu pengertian dan beserta pengertian elemen yang juga saya sudah terapkan di sini yaitu adalah tampilan visual keseluruhan yang eh, digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi atau website. Hal ini mencakup semua elemen yang dapat dilihat, disentuh, atau diklik, dan juga dirancang agar intuitif dan menyenangkan. Nah, jadi user interaktif ini adalah di mana kita bisa eh, merasakan dan melihat atau menyentuh dari hasil suatu proses. Misalkan nih, untuk saat ini eh, saya sendiri sedang mengembangkan atau sedang membuat suatu aplikasi yang khususnya untuk mahasiswa, yaitu yang namanya Untilak. Nah, di situ saya menyusunnya itu daripada konsepnya, terus tombolnya, terus tipografinya. Di situ saya menyusun untuk bisa menyenangkan seperti itu. Nah, di sini ada berapa elemen dari user interaktif, yaitu ada tombol dan icon. Nah, tombol dan icon ini sangat apa ya, sangat eh, dibutuhkan dan sangat dibutuhkan teliti untuk memberikan tombol dan icon ini. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena tombol dan icon ini yang mengarahkan pengguna dan juga tanpa ada tombol suruhannya itu dari tombol dan icon ini aja sudah menunjukkan suatu tempat atau beranda. Contoh untuk saat ini dari aplikasi WhatsApp. Nah, aplikasi ini ada misalkan nih ada beranda, ada status. Nah, jadi pengguna itu mudah begitu. Sebenarnya tipografi itu font yang mudah dibaca dan estetika begitu. Font yang mudah dibaca ini terlebih khususnya untuk seluruh kalangan gitu. Selanjutnya ada menu dan navigasi yaitu alur penggunaan di aplikasi. Itu bagaimana kita contoh untuk saat ini kami sedang
apa ya, sedang membuat aplikasi seperti saya sudah katakan tadi itu, kami buat manual booknya, kami membuat susunannya, kami membuat cara penggunaannya seperti itu. Sebenarnya tata letak, nah seperti yang saya katakan, tata susunan elemen yang teratur dan rapi dan mudah dipahami oleh pengguna. Contoh saat ini sambil contoh kecil saja, yaitu daripada keyboard. Keyboard ini yaitu memiliki susunan yang sangat rapi dan mudah dipahami. Gitu. Pun mudah dipahami saja, tapi yang mudah dijangkau oleh tangan pada saat kita ketik gitu. Selanjutnya warna dan tema. Warna dan tema ini adalah yang kita sangat butuh dan sangat apa ya, sangat sangat dibutuh dalam mendesain suatu aplikasi. Misalkan nih kita membuat aplikasi makanan, berarti kita harus melakukan survei dulu yang cocok dengan warna makanan atau yang sangat familiar ya, yang cocok dengan nama aplikasinya dan juga eh, daripada fitur-fitur ini cocoknya warna apa begitu. Selanjutnya desain responsif itu optimalisasi di semua ukuran layar. Jadi apa sih di desain responsif itu dan kenapa optimalisasi di semua layar? Karena misalkan nih kita yang membuat suatu aplikasi, kita harus membuat dalam versi desktop, Apple dan Android begitu. Jadi di mana saja kita masukkan aplikasi tersebut akan menyesuaikan gitu. Oke, selanjutnya adalah prinsip desain user interaktif yang baik. Nah, di sini ada eh, 6 pilar itu. Yang pertama adalah sederhana atau deep agility, yaitu tampilan bersih dan tidak berantakan. Pengguna tidak perlu belajar lama untuk memahami aplikasinya. Jadi, yang saya maksud itu ya, jadi jangan nih pengguna tidak perlu belajar lama-lama untuk mengenai fitur-fiturnya, mengenai ikon-ikonnya. Jadi pada saat pengguna merasakan atau pada saat pengguna menggunakan aplikasi tersebut, jadi pengguna tidak perlu untuk belajar lama-lama begitu. Jadi sekali gunakan ya udah tahu pasti tempatnya bagaimana lewat lewat apa? Lewat ikon-ikon tadi yang sesuai dengan eh, kebutuhan dan prinsipnya begitu. Selanjutnya adalah mudah dipahami yaitu melalui ikon, label, dan ilustrasi yang harus jelas. Nah, itu tentu ya teman-teman. Selanjutnya adalah penggunaan memahami fungsi setiap elemen tanpa panduan. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi yaitu fungsi daripada elemen dan ikon. Jadi tanpa kita menggunakan panduan saja, kita udah tahu kalau fungsi elemen ini bertujuan untuk apa. Misalkan nih, elemen untuk tanda merah, berarti orang-orang udah tahu kan tanda merah itu buat apa. Tanda merah silang berarti ada sakit atau apa gitu. Selanjutnya adalah menarik eh, secara visual, itu kombinasi warna harmonis, tipografi elegan, dan layout profesional yang menyenangkan mata. Di menarik secara visual yang sama itu kondisi warna itu harus harus yaitu dari awal hingga pada akhirnya itu harus apa ya, konsisten warna. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang kita bisa memberikan eh, tambahan warna, tapi harus ada satu warna yang konsisten begitu. Selanjutnya adalah eh, konsisten, itu seperti yang sudah katakan tadi, gaya desain, warna font, tombol harus seragam di seluruh halaman agar tidak membingungkan. Ini responsif itu tampilan menyesuaikan diri, elegan sempurna di berbagai ukuran layar, HP, tablet, laptop, dan desktop. Selanjutnya adalah mudah diakses atau accessibility, yaitu dapat digunakan semua orang, termasuk penyandang disabilitas, konsep warna, screen reader, dan lain-lainnya. Itu contohnya saat ini yaitu Bank BRI, itu dia ambil warna itu karena eh, fungsinya itu untuk di semua kalangan itu bisa tahu, dan juga yang untuk yang buta warna juga bisa dipahami dan bisa tahu kalau itu BRI begitu. Selanjutnya, nah, user experience yaitu adalah keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan sebuah produk digital. Itu yaitu yang mencangkup kemudahan pengguna, kenyamanan, efisiensi, kepuasan, dan responsif emosional pengguna terhadap produk tersebut. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, ini adalah suatu proses di mana kita
sudah finishing dari UI-nya, yaitu proses dari UI itu udah masuk di proses user experience ini, yaitu di mana kita sudah bisa merasakan dan kita sudah eh, menggunakan hasil dari AI-nya itu. Selanjutnya di sini ada 5 pilar, yaitu ada NPCS, yaitu riset dan memahami kebutuhan pengguna. Nah, sebelum kita untuk membuat untuk jika kita sudah mempublikasi suatu aplikasi, kita harus melakukan riset dan memahami kebutuhan pengguna. Sebenarnya ada define, yaitu mendefinisikan masalah utama pengguna. Selanjutnya adalah mencari solusi kreatif dan inovatif. Selanjutnya membuat prototipe solusi desain. Selanjutnya menguji eh, solusi dengan penggunaan nyata. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa perbedaan user interaktif dan user interface, yaitu ya kalau user interaktif yaitu berfokus pada tampilan visual, mencangkup desain grafis dan eh, estetika. Selanjutnya menggunakan warna, ikon, tombol, dan font. Selanjutnya menentukan look free produk. Selanjutnya dibuat oleh desainer. Selanjutnya adalah pertanyaan seperti apa tampilannya dan bagaimana tampilannya. Selanjutnya output desain visual yang indah. Nah, selanjutnya ada user experience, yaitu berfokus pada pengalaman pengguna, itu mencakup alur, logika, riset. Selanjutnya adalah menggunakan wireframe, user testing, selanjutnya menentukan feel user stability produk dibuat oleh desainer. Selanjutnya pertanyaan, seberapa mudah aplikasi tersebut digunakan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini adalah satu finalis di mana proses dari user interface ini masuk di user eh, experience. Itu adalah output produk yang intuitif dan mudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan AR dan VR. Yang artinya itu augmented reality dan virtual reality, itu teknologi imersif di masa depan. Jadi VR ini adalah di mana kita merasa bahwa kita sedang berada di dunia luar yang sangat nyata dan real, namun tidak eh, apa ya, tidak gimana itu biasanya, tidak benar-benar, tapi mereka kan yang menggunakan alat bantu, itu alat bantu yang namanya eh, alat bantu teknologi gitu. Selanjutnya adalah saya sedikit menjelaskan, yaitu augmented reality. Yaitu augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan objek digital virtual ke dalam dunia nyata secara real time melalui kamera perangkat. Dunia nyata tetapi terlihat dengan tambahan lapisan elemen digital di atasnya. Nah, seperti yang sudah katakan tadi, yaitu dari air ini adalah teknologi yang menggabungkan objek digital dengan dunia nyata tetapi terlihat dengan tambahan lapisan elemen digital di atasnya. Jadi seolah-olah kita berada di dunia tersebut namun nyatanya tidak gitu. Nah, cara kerja dari augmented reality ini ya, itu yang pertama ada tangkapan, itu menangkap kamera lingkungan nyata secara real time. Selanjutnya kenali, yaitu sistem mendeteksi masker atau objek di lingkungan. Selanjutnya adalah proses, yaitu komputer memproses posisi dan orientasi objek 3D. Selanjutnya adalah radar, yaitu objek virtual dirender dan ditampilkan di layar. Contohnya untuk saat ini itu filter IG. Misalkan nih filter IG ini saya saya botak, itu bisa. Mau saya punya kumis bisa. Selanjutnya adalah itu ada Pokemon Go, itu Ekeprace, Google Maps, Google Maps Live View, Snapchat, Snapchat. Nah, dan masih banyak eh, teknologi-teknologi yang eh, menggunakan AR ini. Selanjutnya virtual reality, yaitu adalah teknologi yang menciptakan lingkungan digital
tiga dimensi secara sepenuhnya sehingga pengguna merasa benar-benar ada di dalam dunia virtual. Pengguna menggunakan headset VR khusus untuk eh, pengalaman imersif total. Nah, seperti pada gaming dan hiburan itu pengalaman bermain game 3D imersif contohnya Beat Saber, Headset, Exist dengan Match Squad. Health-nya adalah dalam dunia kesehatan itu simulasi operasi beda untuk latihan dokter dan terapi fobia atau PTSD tanpa resiko nyata. Jadi PR ini sangat apa ya, sangat berfungsi juga dalam dunia kesehatan, misalnya dalam dunia pendidikan itu laboratorium virtual dan kesehatan imersif. Siswa belajar kimia dan fisika tanpa bahaya dan eh, bahaya seperti bahaya kimia dan bahaya yang lainnya juga. Selanjutnya adalah arsitektur dan prospektif itu tur virtual bangunan sebelum dibangun secara fisik, klien dapat merasakan ruangan secara nyata. Nah, dan dunia penerbangan juga dari PR ini sangat berfungsi juga. Itu kita bisa simulasi penerbangan militer dan industri yang berbahaya dan juga eh, yang memiliki resiko tinggi saat pelatihan gitu. Dan dunia bisnis yaitu virtual showroom ya dan demo produk itu konsumen mencoba produk sebelum membeli secara online. Oke, selanjutnya perbedaan dari AR dan VR dalam aspek definisi yaitu kalau dari argumen reality itu menambahkan objek virtual ke dunia nyata, kamera smartphone atau dan dunia dalam aspek media yaitu ada kamera, smartphone atau kacamata AR dan juga masih banyak perangkat lainnya. Kalau di eh, aspek media di virtual reality itu ada headset VR khusus yaitu Mate Squad dan PSVR itu suatu perangkat yang saat ini sangat banyak digunakan dan banyak sekali dijangkau. Aspek dunia nyata itu tetap terlihat dan dapat dirasakan, sedangkan virtual reality yaitu tersembunyi total terganti dunia virtual. Sebenarnya adalah argumen reality di aspek imersif itu parsial sebagai eh, virtual sebagai nyata itu total penggunaan sepenuhnya di dunia digital. Contohnya filter IG seperti yang sudah katakan tadi dan contohnya juga di virtual reality yaitu Match Squad, Play Studio, PR, HTCP, Vive. Silonya adalah dari biaya perangkat ya tergantung. Kalau perangkatnya mahal berarti kualitasnya bagus. Selanjutnya adalah kemudahan akses itu sangat mudah diakses kapan saja, butuh perangkat dan ruangan khusus kalau dari virtual reality. Oke, selanjutnya adalah AI atau artificial intelligence. Itu saat ini AI ini tidak apa ya, tidak eh yang menggunakan AI ini sudah apa ya, hampir seluruh AI ini tidak orang ini jadi AI ini adalah suatu kecerdasan buatan yang saat ini sangat banyak digunakan oleh mahasiswa, terlebih khususnya dalam dunia perkuliahan maupun dalam dunia pendidikan dan juga di dunia kerja. Jadi ya ini ya sangat membantu juga, namun memiliki resiko-resiko tertentu. Oke, selanjutnya kita bahas dari AI ini. Jadi AI ini adalah teknologi yang memungkinkan komputer meniru kemampuan berpikir manusia, cara belajarnya dan juga eh, mengenal pola dan juga mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara optimasi tanpa diprogram secara inskripsi untuk setiap tugas. Nah, jadi ya ini tuh suatu sistem yang mengerjakan dan menerima perintah daripada user tanpa mengenal waktu juga dan juga bisa mengerjakan tugas secara cepat dan juga secara eh, pokoknya iya secara cepat dan
lebih eh, terperinci begitu. Sebenarnya ada 5 cabang utama dari eh, ini yaitu machine learning itu belajar otomatis dari data. Hasilnya deep learning yaitu neural network berlapis mirip otak manusia. Jadi kayak ini itu hampir mirip-mirip dengan otak manusia. Namun kalau dari ini itu lebih pada tergantung daripada data yang didapatkan. Ya, misalkan kalau data itu belum input ya berarti data itu tidak akan masuk. Gitu. Selanjutnya adalah NLP yaitu memahami bahasa manusia. Nah, jadi misalkan nih kita ketiknya cuman saya mau makan, berarti dia udah paham nih kata-kata selanjutnya apa, tujuan kita apa gitu. Selanjutnya adalah computer vision itu mengenal dan analisa gambar. Jadi betul, ini bisa mengenal dan menganalisa gambar juga. Misalnya robotik itu mesin cerdas bergerak dan bertindak. Oke, selanjutnya. Nah, contoh penerapan AI dalam dunia nyata atau kehidupan sehari-hari itu contoh saat ini yang sangat banyak digunakan dan sangat familiar yaitu adalah ChatGPT. Jadi hal ini cukup membantu juga itu yang memper cakap dari OpenAI yang mampu menulis, menjawab dan membuat kode. Jadi contohnya adalah Google Assistant yaitu asisten suara Google yang berbasis pemrosesan bahasa alami atau NLP. Selanjutnya ada Siri yaitu asisten suara pintar bawaan iPhone, iPad, dan MacBook. Ya, selanjutnya ada Google Translate yaitu terjemahan 100% bahasa 100 atau 1000 bahasa secara instan yang berbasis nori uh, machine learning. Selanjutnya adalah face unlock yaitu computer vision yang pengenalan wajah biomagnetik untuk keamanan perangkat. Contoh untuk saat ini itu ada smartphone bisa, kemudian ada YouTube, Next Next TV, ada self drive car seperti ojol dan lain-lainnya juga. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari AI seperti yang saya katakan tadi punya kelebihan dan kekurangannya juga, yaitu kalau kelebihannya itu eh, bekerja sangat cepat, ribuan kali lebih cepat dari manusia. Selanjutnya adalah akurasi tinggi, mengurangi kesalahan manusia secara drastis. Dan selanjutnya ada beroperasi 24 jam penuh tanpa kelelahan atau istirahat. Selanjutnya adalah mampu memproses dan menganalisa data dalam jumlah masif. Selanjutnya adalah meningkatkan produktif kerja secara signifikan. Selanjutnya adalah membuka inovasi dan pemuatan baru yang sebelumnya mustahil. Selanjutnya adalah kekurangannya, itu kekurangannya biaya mengembangkan dan infrastruktur yang sangat besar. Selanjutnya mengancam lapangan kerja otomatis, menggantikan pekerjaan, selanjutnya adalah risiko keamanan data dan potensi penyalahgunaan teknologi. Untuk saat ini banyak sekali yang salah penggunaannya daripada pengembangan teknologi untuk saat ini yang sangat begitu cepat dan pesat. Selanjutnya adalah tidak memiliki intuisi atau empati dan kreativitas seperti manusia. Selanjutnya adalah bias algoritma atau keputusan AI dapat tidak adil dan diskriminatif. Selanjutnya ketergantungan teknologi yang tinggi jika error dapat dampaknya sangat besar gitu. Dan selanjutnya, nah kenapa saya mengatakan jika error maka dampaknya sangat besar? Misalkan nih tiba-tiba AI di dunia ini langsung tidak ada, langsung hilang gitu, maka di situ dampaknya sangat besar teman-teman. Jadi yang tergantungannya ke AI yang hampir semuanya ke AI maka akan ketinggalan begitu. Oke, selanjutnya adalah, nah sini akan kita masuk pada tren IMK dalam dunia bisnis. Nah, di sini ada 7 tren utama interaksi manusia dalam dunia bisnis. Yang pertama ada digitalisasi layanan, yaitu transformasi layanan tatap muka menjadi platform digital
end to end dari pemesan hingga pembelajaran. Saat ini mungkin banyak sekali teman-teman yang menggunakan aplikasi Shopee atau aplikasi pembeli lainnya seperti GoFood dan lain-lainnya. Bahkan untuk saat ini kita bisa pesan ojol pun bisa lewat online, transfer bisa lewat online. Selanjutnya ada Save saya cepat itu pelanggan memindai dan membayar sendiri tanpa kasir, cepat mandiri dan efisien. Jadi contohnya untuk saat ini di Shopee itu bisa kita bayar lewat aplikasinya begitu. Selanjutnya adalah perdagangan online yang tumbuh pesat, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan layanan jutaan transaksi harian. Jadi untuk saat ini untuk jualan-jualan kita bisa jualan lewat online. Jadi kita yang di rumah saja kita bisa jualan begitu. Sayangnya chatbot, eh, chatbot itu virtual asistensi benar-benar yang melayani pelanggan 24/7 tanpa menunggu antrian. Jadi kalau manusia berarti menggunakan tenaga manual itu harus menggunakan antrian. Kalau daripada chatbot ini dia ini satu ya, data yang sampai yaitu dikerjain saja begitu tanpa menggunakan antrian. Selanjutnya adalah mobile banking itu eh, perbankan digital itu server investasi, bayar tagihan, semua dari penggunaan smartphone. Contohnya saat ini itu yang saya gunakan saat ini itu ada eh, BRI dan masih banyak lainnya itu yang bisa juga daripada Dana dan lain-lainnya. Sebenarnya ada Smart Offline dan Lot yaitu kantor cerdas yang dengan sensor otomatis marketing AI, dan pengolahan aset berbasis teknologi. Jadi, dari analisis perilaku konsumen untuk keputusan bisnis yang lebih presisi dan berbasis data yang sangat nyata. Begitu. Selanjutnya adalah contoh nyata penerapan IMK dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah Tokopedia dan Shopee. Nah, dan Tokopedia dan Shopee ini dia sangat apa ya, sangat banyak digunakan untuk saat ini dan juga sangat tren terlebihnya generasi Gen Z, yaitu platform yang marketplace-nya terbesar di Indonesia dan juga UI UX-nya itu intuitif dan melayani jutaan transaksi harian. Lainnya adalah GoPlay, Dana, dan masih banyak lainnya juga. Itu dompet digital dengan antar muka sederhana dan juga melakukan pembayaran tanpa uang tunai dengan hitungan detik. Jadi dari apa ya, kemajuan saat ini tuh yang sangat bisa ini jadi kita bisa cepat hanya menggunakan klik saja bisa begitu tanpa tidak kita ke ATM lagi, tanpa kita ke eh, tempat-tempat untuk kita transfer lagi begitu. Selanjutnya adalah mesin ATM dan CMD itu antar muka self service itu perbankan 24 jam tarik tunai sektor transfer tanpa eh, lama gitu. Sebenarnya adalah chatbot bisnis yaitu virtual assistant berbasis NLP melayani pelanggan secara bersamaan tanpa antri dan GoFood dan kasir digital. Selanjutnya adalah manfaat TMK bagi dunia bisnis yaitu pelayanan lebih cepat. Itu pertama ada atau muka digital memproses proses transaksi lebih dari menit menjadi detik yaitu pelanggan tidak perlu menunggu lama. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan naik yaitu EUX yang baik seperti yang saya juga katakan tadi. Kenapa sih kita membahas EUX-nya? EUX ini yang sangat menarik juga bagi para pengguna dari suatu aplikasi tersebut. Misalkan aplikasi Shopee itu yang dia itu sampai di detik itu masih menggunakan sangat membutuhkan yang namanya UX daripada pencobaannya, terus ubah fiturnya, terus pokoknya masih banyak ya. Jadi memiliki proses yang sangat panjang hingga pada sampai detik ini kita gunakan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah produktif meningkat. Itu otomatisasi proses bisnis dengan AI dengan dan juga sistem digital membebaskan SDM untuk fokus pada pekerjaan bernilai tinggi. Sebenarnya efisiensi biaya operasi yaitu platform digital yang menggantikan proses manual
mengurangi biaya SDM kertas dan optimalisasi jangka panjang. Selanjutnya adalah keputusan berbasis data, yaitu analisa real time yang memberikan rate akurat tentang perilaku konsumen untuk keputusan bisnis yang tepat sasaran. Contohnya jangkauan pasar global, yaitu platform digital meningkatkan wawasan geografi bisnis lokal kini bisa menjangkau pelanggan di seluruh dunia lewat kemajuan daripada AI atau eh, teknologi di dunia bisnis. Selanjutnya adalah peran AI atau chatbot dalam dunia bisnis yang modern. Itu adalah chatbot customer service, yaitu chatbot AI yang berbasis NLP menjawab ribuan pertanyaan. Seperti saya katakan tadi, selanjutnya adalah AI menganalisa riwayat pembeli dan perilaku browsing untuk berrekomendasi produk yang relevan secara personal kepada setiap pelanggan. Selanjutnya adalah prediksi dan analitik bisnis, yaitu machine learning yang menganalisa tren pasar, pola penjualan, dan perilaku konsumen untuk memprediksi permintaan ke depan secara akurat. Selanjutnya adalah deteksi fraud dan keamanan, itu yang mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time, yaitu misalkan nih pada saat dia sudah mendeteksi berarti dia akan memblokir penipuan otomatis dan melindungi keamanan finansialnya bisnis begitu. Nah, situlah eh, ketergantungan dan juga penerapan kemajuan teknologi atau AI di dalam dunia bisnis. Nah, sebenarnya ada tantangan nih Kak, dalam dunia bisnis. Di sini ada tantangannya juga. Yang pertama, ada keamanan data. Itu ancaman eh, cyber seperti hacking, speaking, dan juga uh, ransomware, yaitu terus meningkat. Data pelanggan harus dilindungi dengan inskripsi dan keamanan yang sangat berlapis. Yang kedua itu privasi pengguna, yang harus melindungi data atau mengharuskan bisnis transparan dalam penggunaan dan penggunaan data pelanggan. Selanjutnya adalah tidak semua karyawan yang siap menggunakan teknologi digital baru itu karena resistensi perubahan dan kurangnya literasi digital menjadi hambatan utama. Dengan solusi itu pelatihan insentif, check manajemen, pendampingan yang sangat berkelanjutan itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya adalah biaya implementasi, yaitu infrastruktur teknologi, yaitu LHC software, pelatihan dan pengembangan sistem itu yang memerlukan investasi awal yang sangat signifikan, yaitu pilot project yang bertahap, cloud camping atau opening source tools. Selanjutnya adalah kesenjangan digital, itu tidak semua konsumen familiar dengan platform digital karena generasi lansia atau masyarakat pedesaan mungkin tertinggal dari transparansi ini. Nah, selanjutnya adalah ketergantungan teknologi, ya. Jika sistem down atau terjadi gangguan teknis, maka seluruh optimalisasi bisnis dapat berhenti. Risikonya single point of failure, yaitu sangat, misalkan ini sistem daripada eh, teknologi ini langsung down, maka semua bisnis yang saat ini sangat maju pesat-pesatnya akan risikonya sangat besar begitu. Nah, saya adalah Tokopedia separasi digital dengan AI di dunia bisnis, itu yang mengimplementasikan sistem AI terpadu yang menggabungkan chatbot. Oke, selanjutnya adalah yaitu kesimpulannya, yaitu adalah IMK adalah ilmu yang menempatkan penggunaan sebagai pusat, yaitu membuat teknologi mudah, efisien, dan nyaman untuk semua orang. Selanjutnya adalah itu tampilan visual dan juga pengalaman pengguna itu bekerja sama untuk menciptakan produk digital yang menarik sekaligus mudah digunakan. Selanjutnya adalah AR itu menambahkan objek virtual ke dunia nyata, sementara PR itu menciptakan dunia digital total
Keduanya itu membuka pengalaman interaktif yang resolusioner. Selanjutnya adalah AI yang otomatis bekerja itu meningkatkan akurasi dan membuka inovasi bisnis baru, namun harus dikelola dengan etis dan tanggung jawab. Khususnya tren IMK dalam dunia bisnis atau chatbot, e-book, mobile banking, dan checkout itu telah mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. Selanjutnya adalah tantangan utama adalah keamanan data, privasi, adaptasi SDM, dan kesenjangan digital yang harus diatasi agar manfaat IMK merata untuk semuanya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melampirkan beberapa daftar pustakanya juga. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.